Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di awal Juni 2024, TVS Motor Indonesia merilis akhirnya nih motor listrik yang sebenarnya sudah lama banget ditunggu-tunggu, karena waktu itu TMC Vlog sudah mencobanya sekitar 4 tahun yang lalu, sekitar di awal tahun 2020, yaitu TVS iQube. Namun dulu waktu kita cobain itu adalah TVS iQube generasi pertama. Sementara yang dirilis di tahun 2024 ini adalah TVS iQube S yang merupakan generasi ketiga dari pengembangan dari TVS iQube, skuter listrik dari TVS Indonesia. Dan TVS mengklaim ada banyak banget pengembangan, ada banyak banget update yang membuat skuter listrik ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan generasi pertamanya. Dan bisa dibilang juga ini merupakan salah satu varian yang bisa dibilang varian motor listrik yang ya benar-benar mendekati lah dengan feel naik motor biasa. Harganya sendiri dirilis oleh TVS Motor Indonesia seharga Rp52.900.000 on road Jakarta. Nah, kepo kan? Kita akan lihat apa aja yang sebenarnya yang diupdate, apa aja yang baru dari TVS iQube S model year 2024 ini. Langsung aja yuk. Nah, ini dia teman-teman sekalian. TVS iQube S 2024 yang dirilis dengan bandrol harga Rp52.900.000 oleh TVS Motor Indonesia. Dan per awal bulan Juni 2024, motor ini udah bisa dipesan dan sudah bisa delivery, karena motor ini diproduksi secara CKD dengan mayoritas dari varian ini itu sudah diproduksi secara CKD di pabrik perakitan motor TVS di Indonesia. Nah ya, saya coba secara umum kasih pandangan dari jauh dulu mengenai dimensi keseluruhan dari TVS iQube. Jadi pada dasarnya kalau teman-teman sekalian bisa lihat, itu basis desainnya itu memang lumayan retro, cuman nggak retro-retro banget. Ada beberapa detail yang bisa dibilang agak sedikit nggak bulat banget. Jadi kayak misalkan ada beberapa segi, kayak misalkan contohnya ada di headlamp depannya ya nggak retro banget, namun dia cukup rounded, dan ini menyiratkan bahwa ini motor bener-bener desain basisnya itu bener retro dan klasik. Cuman dari teman-teman bisa lihat di sini ya, itu secara dimensional itu kalau saya sih ngeliatnya sih cukup proporsional. Jadi antara ukuran ban gitu ya dengan ukuran motor, dengan daerah dek depan, fairing depan, bodi belakang, itu nggak ada yang kelihatan maksa gitu loh ya, nggak ada yang kelihatan maksa. Jadi cukup proporsional sih secara detail dari depan ke belakang. Belakangnya juga dibuat kalau menurut saya cukup proporsional, terutama desain dari buntutnya proporsional banget secara dimensi. Secara umum ini juga tidak banyak berbeda sih kalau dari detail fisik ya, kalau dari luar dibandingkan dengan generasi pertamanya. Nah sekarang kita coba detailkan. Ini bagian headlampnya, batoknya kelihatan memang gede banget ya. Ini hanya tambahan aja nih, apa namanya, phone holder dengan spion kotak. Bagian ke bawah di sini ada kayak DRL, jadi DRL di sini teman-teman sekalian, LED DRL warnanya putih. Headlampnya juga masih mengingatkan kita pada model generasi pertama dari TVS iQube, masih sama dengan fender depan plastiknya gede gitu ya, khas skuter-skuter bergaya retro, dengan ban ukuran 90-90-12 ya, ring 12, pengereman cakram 1 piston kaliper. Nah baru di sini nih ada lumayan beberapa update ya. Pengereman, handle pengereman untuk rem belakangnya ada ini parking brake lock di sini, dan dia penguncian setangnya itu bisa ke kanan dan ke kiri. Jadi ke kanan bisa dikunci stang, ke kiri bisa dikunci stang. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah ini dashboardnya kayak begini ya. Untuk bagian handlebarnya ada lampu, coba kita nyalain. Wes, dia ada bunyinya juga. Nah terus ini ada hazard, terus ada parking untuk nyalain parking, terus mode ya, ini biasa throttle, lampu jauh, lampu dekat,
Nah ini yang baru nih teman-teman sekalian, joystick. Nanti kita akan coba untuk detailkan lampu sen ya, pasti kanan dan kiri, dan ada buzzernya juga, ada bunyinya juga, klakson. Dan ini untuk ngecas dengan menggunakan dua port charger, ada hook juga. Cuma memang yang belum ada di sini adalah inner box yang nggak ada di sini. Cuman memang TVS menghadirkan kayak misalkan tempat minum segala macam itu dalam bentuk aksesoris. Nah, tapi di sini ini masih versi standarnya nih, jadi belum ada. Nah, jadi kalau kita ke bawah langsung, nah di sini hadirkan kayak floor mat-nya tuh gede, lebar. Namun tidak seperti generasi pertama di bawah floor mat itu ada baterai. Di sini di generasi ketiga TVS iQube baterai tidak taruh di sini teman-teman sekalian. Nah, baterai ditaruh di bawah jok. Nah, mengenai baterai, nih lihat nih, ada liputannya juga, bentuknya kayak apa dan penempatannya kayak apa. Nah, jadi ini dia teman-teman sekalian, bentuk fisik dari baterainya. Nah, terlihat memang berbeda banget bila dibandingkan dengan baterai dari TVS iQube generasi pertama. Ini tuh di dalamnya ada sel-sel kecil gitu kayak baterai kecil ya, kayak baterai AA dan baterai A3 gitu ya. Namun didetailkan jadi seperti ini nih ya. Terus di cover menggunakan aluminium alloy di atasnya, dan ada dua nanti baterainya. Nah, baterai ini aja dua itu bisa mencangkup 40%, hampir 40% dari harga motor itu sendiri. Wah, jadi seperti itu. Memang harga baterai itu masih mahal teman-teman sekalian untuk pasar sepeda motor listrik di Indonesia. Nih kayak gini, jadi ada satu, dan penempatannya pun berbeda bila dibandingkan dengan TVS iQube generasi pertama. Nah, ini dia nih ya, penempatannya jadi gini ya, dua ya, seperti juga penempatan baterai-baterai lainnya. Ditempatkan secara paralel, dua baterai, dan ditaruhnya persis di bawah jok. Namun yang menariknya, walaupun ditempatkan berdiri, dia tidak ngabisin tempat gitu, dan penempatannya jauh lebih ke tengah, sehingga ini berefek pada kestabilan dan juga keseimbangan dari motor. Jadi motor lebih stabil teman-teman sekalian. Nah, tadi teman-teman udah lihat ya mengenai masalah baterai. Lalu nih, kita lanjutin lagi bagian joknya. Teman-teman bisa lihat di sini joknya asli empuk banget ya. Kalau teman-teman sekalian udah nyobain Kalisto, empuk sama empuknya di sini dan lebar. Namun karena dia tuh posisinya pendek dengan bawah, lebarnya dari jok itu tidak membuat kita pada saat berdiri, pada saat misalkan berhenti di lampu merah itu nggak tekor. Baik depan maupun di pilihan belakang itu juga lebar dan empuk sama. Jenisnya juga sama, keset, dan ini asli empuk banget teman-teman sekalian. Ya, untuk bagian depan rider itu cukup lebar ya, manuver kakinya. Terus habis itu bisa buat barang juga banyak, ada hooknya juga di sini. Ya, terus habis itu untuk pembonceng, nah ini ada pilihan atau foot pack dari pembonceng di sini dan bisa dilipat depan belakang. Sementara ada side stands yang ada kabelnya. Nanti di sini tuh berhubungan dengan bagian dari dashboard. Nah, kita coba lihat dulu lagi dashboardnya teman-teman sekalian. Ya, kita akan coba. Kuncinya masih pakai kunci biasa ya. Ada di grabber pakai laser, on off. Di sini nggak ada banyak banget inian. Jadi pembuka untuk joknya juga langsung di belakang sini, teman-teman sekalian, masih terpisah ya, masih di bagian bodi belakang. Dia hanya on off dan juga untuk ngunci stang doang. Nah, ya coba kita ulang lagi, teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, nih ada TVS iQube dan ini modelnya baru, teman-teman sekalian. Dan untuk mulai kita tinggal pencet ini tadi ya, rem dan juga mode. Nah kalau udah bunyi kayak gini nih teman-teman sekalian, langsung defaultnya masuk mode eco dan dia bisa diganti modenya menjadi mode power ya. Terus habis itu pairing juga, di sini juga di pairing dengan model sistem Smart Connect dari TVS. Datanya banyak, ada DTE tinggal 44 km lagi karena tadi udah dicobain ya. Sisanya 58 tadi perjalanan dari Bogor ke daerah Cimande ya. Sekitar 30 lebih ya, 30 di atas 35 km tapi belum sampai setengahnya. Jadi ya
perkiraan sih memang secara umum ini ada 2 mode teman-teman sekalian, di Eco. Untuk yang mode Eco itu full to full ya, penggunaan full to full dari zero to full atau full ke zero, penggunaan dari baterai itu bisa sampai 100 km. Sementara untuk power itu 70 ya, 70 km dengan maksimum top speed itu sampai 78 km per jam. Sementara kalau untuk yang mode Eco itu ya sekitar 40-an ya. Mungkin bisa sampai 50-an km per jam. Nah, ini menarik nih teman-teman sekalian ya. Ini secara umum kayak gini, detailnya kayak gini, dan ini detailnya bisa di, nah, kita ada joystick sini. Nah, ini ada menunya ini bisa di setup dengan kita. Misalkan My Vehicle ya, TPMS, error, terus habis itu digital dokumen. Coba kita buka. Wah, nggak ada karena ini untuk baliknya tinggal pencet ke sini. Terus habis itu TPMS, saya juga belum tahu nih TPMS isinya apa. Oh, ini memang harus benar-benar TPMS. Coba pencet tengah. Oh, kayaknya belum dipasang TPMS-nya. Trip meter. Nah, ini misalkan trip meter A nih. Dan ini bisa di reset teman-teman sekalian. Dengan cara tekan center button atau titik tengah di joystick tengah, tekan lama, nah langsung jadi 0. Wes, jadi ini benar-benar joystick ini bisa benar-benar membantu banget nih teman-teman sekalian. Ada trip B nya, terus masih ada nih trip B nya ya, 33 km tadi perjalanan. Nah, terus habis itu macam-macam teman-teman sekalian, ini bisa di setup macam-macam. Dan dia itu karena dia sudah berhubungan dengan Smart Connect, itu bisa berhubungan dengan navigasi, terus bahkan ada sistem pelaporan kalau misalkan amit-amit ya motor ini crash, dia akan bisa langsung melaporkan ke nomor darurat yang didaftarkan di sistem Smart Connect langsung tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian mendaftarkan nomor daruratnya, misalkan nomor keluarga di rumah, maka nomor itu akan langsung dihubungi jika misalkan ada crash gitu. Contohnya kayak gitu. Ini udah kayak model sistem-sistem BMW dulu ya di Moge, teman. Ini hadir di TVS iQube yang listrik. Jadi pada dasarnya ini mantep banget sih ininya, dashboardnya cukup banyak ya, profile dari mulai general setting, ada display settingnya, brightness, adaptif dan segala macem ya, itu banyak banget sih, banyak banget. Sound, bahkan ada sound ya, on. Wah, saya coba onin ya. Soundnya ada. Terus tanggal juga bisa di setting. Dan ini dashboardnya cukup lebar. Ya, memang tidak selebar TVS X ya atau Project Dynamo-nya Ion. Cuman ini cukup lebar sih kalau untuk ukuran motor zaman sekarang. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian untuk bagian sini dashboard. Nah, untuk bodinya teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Ya, bodinya kayak gini. Bodinya masih sama sih. iQube Electric ini jenis S. Dan seperti kita lihat tadi ya, bahwa kuncinya masih menggunakan kunci ini untuk bisa membuka bagian belakang ya. Nah, ini 32 liter ya teman-teman sekalian. Sementara ini adalah dalam pembelian itu sudah dikasih kayak charger untuk ngecharge dari ya, coloknya ke situ. Sementara yang satunya lagi itu bisa di-charge di PLN rumah. Nah, dia tuh 650 watt. Jadi kalau teman-teman sekalian yang rumahnya masih 900 watt ya nggak masalah, bisa. Cuman memang yang lain, alat-alat yang lain ya diminimalisasi. Tapi kalau untuk yang 1300 watt mungkin lebih leluasa ya. Nah, jadi seperti itu. 32 liter muat 2 helm open face, dan di sininya tuh ada USB port juga ya, USB generasi pertama. Ini apa ya? Wah, nomor VIN-nya taruh di sini ya. Dan apalagi di sini nggak ada lampu ya, cuman ada kayak gitu aja teman-teman. Tapi ini lebar, dan ini tuh yang anehnya, walaupun ya secara umum baterainya itu sekarang ditempatkan mayoritas di bawah jok, dia itu lebih panjang karena di bagian sininya tuh kita bisa, dulu tuh yang generasi pertama di bagian depannya itu ketutup kayak ada controller atau ada apa gitu ya. Sementara kalau ini full untuk bagian bagasinya teman-teman sekalian. Grabnya dari aluminium ya bagian belakang, dan ini gede banget nih teman-teman sekalian. Dan ke bagian bawahnya, nah ini spek dari motor listriknya ditaruh di sini teman-teman sekalian ya.
di bagian hub atau velg dari motor. Ya, inilah yang bisa membawa teman-teman sekalian bawa maksimum sampai 78 km per jam. Bos. Tapi dalam prakteknya sih katanya sih bisa sampai 80 lebih km per jam. Nah, sementara suspensinya double, preloadnya dengan mudah bisa di setup sendiri teman-teman sekalian, karena ada knopnya untuk bisa muterin ini apa namanya preload atau prabebannya. Dan ini tuh bukan CVT teman-teman sekalian. Jadi ini tuh benar-benar kayak swing arm yang di cover gitu. Ya, terus ini ada TVS elektrik dan ini nyala biru kalau misalkan motornya nyala. Dan untuk Indonesia ada double stand di bagian bawah, ada side stand bagus, terus ada cover untuk roda belakang. Jadi dia itu nggak nyiprat sampai atas, tidak nyiprat sampai daerah. Untuk baterai, untuk bagian belakang ini cakep banget sih, lampunya LED semua, baik lampu malam, lampu rem, dan juga lampu sennya LED semua. Untuk lampu penerang dari plat nomor ada lampu sendiri di sini, dan detailnya bisa dibilang bener-bener klasik, bener-bener klasik banget di sini. Di bagian sininya juga teman-teman saya lihat ini di cover, ya, di cover swing armnya double shock juga sama. Jadi pada dasarnya kayak gitu. Yes. Nah kayak gitu. Nah tinggal sekarang nih ya, bagaimana feel untuk nyobainnya nih. Ya katanya sih TVS secara umum menjanjikan pengalaman berkendara yang premium ya di TVS iQube S Electric Vehicle yang dirilis dengan harga itu tadi ya, jadi 52,9 juta rupiah. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian untuk review dari TVS iQube S model year 2024. Kita akan lanjutkan ke sesi tes ride-nya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.